cerita. Arfiana Sari. Mungkin sebuah cerita akan menjadi kenangan yang mahal harganya, dan jika dibiarkan akan mudah untuk dilupakan. Begitu juga cerita yang akan kuungkapkan berikut ini. Berawal dari putih abu-abu dan masa ospek di salah satu sekolah yang tidak seberapa terkenal. Entah dari mana dan siapa yang terlebih dahulu melihat. Tapi yang jelas, aku tahu bahwa dia yang berkacamata hitam itu dan terlihat aneh orangnya teman sekelasku. Aku hanya berani menatapnya dari kejauhan dan tak berani menanyakan siapa, dari mana, atau cuma sekedar menyapa dirinya. Hari itu pun akhirnya berakhir. Sampai suatu ketika pembagian kelas pun dibacakan, dan disitulah aku berpisah dengan sesosok itu dan awal dari segalanya. Di saat yang bersamaan pula, aku akhirnya mengetahui siapa namanya. Ku ingat dalam benakku namanya. Dan dengan penuh penasaran, aku bertekad ingin mencari temannya. Dia yang bertubuh tinggi, berkulit putih dan berisung bibir. Seperti biasa, aku hanya dapat memandangi dirinya dari kejauhan, sampai bertanya pada diri sendiri, dapatkah aku berkenalan bahkan menjadi temannya? Sampai pada suatu ketika di hari Sabtu, aku bersama teman-teman lainnya berangkat kegembiraan menuju kolam renang yang berdekatan dengan salah satu perguruan tinggi di Lampung. Dan tanpa diduga oleh siapapun, ketika aku pulang dari kolam renang, aku bertemu dengan dia dan temannya. Dalam perjalanan, suasana sunyi menyapa kami. Aku berusaha untuk dapat ngobrol dengan dia. Namun yang kudapat hanya jawaban dingin dari bibir merahnya, bahkan kebisuan. Dari sanalah aku makin penasaran dengan dia. Ketika itu aku berpikir, sepertinya dia enak kalau dijadikan teman. Dengan modal nekat, aku meminta nomor handphonenya kepada temannya. Lalu aku menghubunginya dengan menyembunyikan identitas sebenarnya, hingga aku dapat berkenalan dengannya. Namun, peristiwa ini tidak berlangsung lama. Dengan suatu kesepakatan, dia tidak akan marah dan tetap menjadi teman. Aku memberitahu identitas sebenarnya. Tapi, walaupun begitu, dia tidak langsung mengetahui aku siapa. Karena salah satu keanehannya, ia tidak hafal nama lengkap teman di sekelilingnya. Yang hanya ia tahu adalah nama panggilannya. Mungkin ini jadi pelajaran buat aku juga, bahwa kita harus mengenal seseorang sedetail mungkin. Bukan hanya nama panggilan, karena
nama panggilan bisa berubah-ubah. Dari peristiwa itu, berawallah pertemuan di antara aku dan dia. Pertemuan yang berawal dari keisengan, perasaan penasaran, bahkan keistimewaan. Istimewa karena aku bertemu dan berteman dengannya di luar dugaan dan kejadian yang aneh. Pertemanan yang berusaha untuk saling membantu dan memotivasi satu sama dengan yang lain untuk sukses meraih impian di kemudian hari. Pertemanan yang tulus untuk saling berbagi satu sama lain. Dia telah mewarnai kehidupanku dengan pandangan-pandangannya yang bijak dan maju ke depan. Dari dia, aku belajar untuk mau menerima kritikan dan masukan. Dari dia pula, aku belajar untuk merencanakan sesuatu yang akan kita kerjakan jauh ke depan. Aku sebetulnya orang yang tidaklah mudah untuk merubah pola pikir. Aku juga bukan orang yang mau terbuka dalam semua hal kepada seseorang. Meskipun aku suka mendengarkan seseorang bercerita kepadaku. Aku dan dia bisa dibilang bersahabat dari media, yaitu HP. Aku bercerita segalanya dengannya lewat HP, dan lebih sering SMS daripada telepon. Kami menghabiskan waktu bercerita lewat tulisan, dari bangun tidur sampai kami tidur. Persahabatan yang indah ketika sebelum suatu kejadian terjadi di antara kami. Kejadian yang mungkin selalu dialami oleh pasangan sahabat. Masalah kecil yang dapat merusak segalanya. Begitu juga pertemanan yang telah terjalin di antara kami selama kurang lebih 1 tahun. Masalah itu adalah gosip yang mengatakan bahwa aku mencintai sahabatku. Setelah aku pikir-pikir, semua itu tidak benar. Karena aku nyaman dia menjadi sahabat yang selalu ada kalau sahabatnya kesusahan. Tapi gosip itu timbul karena kecerobohan. Aku yang tidak sengaja menyimpan SMS-nya dan keisengan teman-teman lain padaku dengan menyimpulkan sesuatu yang tidak benar. Aku dan dia sama-sama tahu siapa orang yang disukai atau dicintai. Rasanya tidak adil saja bagiku. Aku kehilangan teman-teman bercerita. Aku bahkan dijauhi dan diperlakukan seolah-olah aku yang mau gosip itu terjadi olehnya. Dia bahkan bersikap dingin, cuek, dan bersikap tidak mengenal diriku. Bahkan, yang membuat aku sampai sekarang tidak akan lupa, dia sampai-sampai memblokir pertemanan di Facebook. Jika pada saat itu aku diberikan kesempatan untuk menjelaskan, aku bukan mencintainya, tapi aku hanya sebatas mengaguminya. Ada banyak hal yang aku kagumi dari dirinya. Dan itu timbul seiring dengan pertemanan yang terjadi. Peristiwa panjang dan melelahkan ini berlangsung 1 tahun lebih. Dan
peristiwa ini mengandung banyak pelajaran yang kudapat dan sakit hati yang entah kapan akan hilang akibat tingkah laku dan sifat dia. Namun aku sadar, itulah pertemanan yang tidak selalu indah. Tidak untuk disesali, bahkan tidak akan terulang. Semua itu mencair ketika kami duduk di bangku kelas 3 semester 2. Walaupun sulit untuk memaafkan, tapi aku coba untuk ikhlas. Dan aku mencoba untuk sadar bahwa tali silaturahmi harus dijaga. Karena dialah aku berani bermimpi. Dialah yang merubah pola pikirku sehingga aku dapat menjadi lebih baik. Akhirnya, pertemanan itu kembali seperti semula di saat pengumuman kelulusan. Rasanya masa putih abu-abu sangat berwarna karena dia. Masa ini akhirnya berakhir indah. Indah karena kami mendapat kelulusan 100%. Dan indah karena akhirnya aku mendapatkan kembali pertemanan yang sempat rusak, bahkan berangsur-angsur membaik. Aku bersyukur karena aku dipertemukan dengan dia. Dia yang banyak memberikan hal-hal positif dan peristiwa yang berwarna di luar dugaanku. Di mana pada putih abu-abu inilah aku mendapat banyak teman yang pengertian dan sayang padaku. Bersenang-senang bersama, dari makan bakso cinta, shopping, karaokean, bahkan ngebolang bersama. Semua terasa indah dan bahagia. Di masa inilah aku menyadari bahwa persahabatan adalah anugerah ilahi. Aku mendapat begitu banyak hadiah ketika hari kelahiranku. Boneka dan diary berwarna merah bergambar Hello Kitty. Bahkan banyak lagi peristiwa indah lainnya. Saat seragam putih abu-abu ini ditanggalkan, kami sibuk mencari alma mater baru sebagai tangga mencapai impian dan cita-cita. Namun, komunikasi di antara aku dan yang lainnya tetap terjaga, termasuk dengan dia. Dia yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Dulu dia pendiam, aneh, dan tidak mengerti tentang berpakaian. Sekarang, semua itu berubah 100%. Aku senang dengan perubahannya yang positif. Walaupun kami dipisahkan jarak yang jauh, namun kami selalu saling mendukung dan mendoakan satu sama lainnya. Aku mendoakan dia dimanapun ia. Semoga selalu bahagia dan dapat menggapai semua mimpinya, termasuk duduk di perguruan tinggi impiannya. Aku menyadari bahwa setiap manusia mempunyai jalannya sendiri. Jalan yang tidak selamanya lurus. Aku bangga melihatnya masuk di salah satu perguruan tinggi di kota tetangga.
Namun yang aku kagumi dari dia adalah sifat pantang menyerah, sehingga ia mendapatkan hasil dari itu. Dia salah satu orang yang keterima sekolah tinggi negara yang saingannya ribuan. Bangga dapat menjadi saksi perjalanan hidupnya. Dan namun sayang, aku tak bisa menghapuskan rasa kagum itu kepadanya. Berbagai cara aku lakukan untuk tidak kagum, bahkan berusaha untuk membencinya. Namun hasilnya nol besar. Hanya kebingungan dan tanda tanya besar yang kudapat. Bingung, kenapa dia bersikap ini dan itu? Kenapa dia tidak bisa memperlakukan aku seperti layaknya temannya kebanyakan? Kenapa dia tidak memilih untuk memarahi dan menegurku atas semua perilakuku yang berlebihan? Atau lebih baik, mungkin agar dia memblokir pertemanan seperti dulu. Kenapa ia selalu hadir di saat dia mulai terlupakan? Kenapa aku mengagumi orang yang sedingin, cuek, bahkan tidak bisa ditebak sepertinya? Kenapa dia rela membiarkan aku menunggu tanpa melihat kegigihan dan jerih payahku? Mungkin karena aku tak pantas bersamanya. Bahkan hanya untuk menjadi sahabatnya. Seiring berjalannya waktu dan seiring semua pertanyaan itu, kini dia telah menggapai kesuksesannya dengan memakai toga dan alma mater kebanggaannya. Dan itu memperjelas semua keadaan ini. Aku dan dia bagaikan kutub magnet yang berlawanan dan tidak akan dapat menyatu. Aku akan tetap bertahan dengan semua keadaan ini, menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Aku tidak akan lagi berusaha untuk melupakannya, karena semakin aku coba untuk melupakannya, semakin kuat juga ia di pikiranku. Aku akan berusaha mencari apa yang sebenarnya hatiku rasakan dan ku mau. Aku akan belajar sabar dengan semua perilakumu. Aku akan berusaha ikhlas menerima hasil akhir cerita ini, walaupun kemungkinannya aku yang akan tersakiti. Setidaknya aku sudah berusaha. Dan pasti aku hanya ingin melihat orang-orang di sekitarku termasuk dia bahagia, dengan atau tanpa aku. Aku akan menunggu semua jawaban itu dengan seiringnya bergulir waktu. Waktu di mana aku tak tahu apakah kau akan tetap memegang teguh pendirianmu, dan apakah kau akan mengingatku, atau bahkan mungkin tidak sama sekali. Waktu di mana aku akan membuktikan bahwa aku dapat membanggakan semua orang dengan berhasil menyusulmu memakai toga kebanggaan dan meraih kesuksesan.
di mana disitulah aku diambil sumpah dan dikukuhkan sebagai tenaga kesehatan, yaitu bidang dan bergelar AMDK. Detik itulah akhirnya dari batas waktuku menunggu kejelasan dari cerita ini.